Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada siyama Ramadan ala kulli mukallafin min bani al-insan wa ja'ala Ramadana syahra taubati wal ghufran, syahra rahmati wal ridwan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal ihsan. Amma ba'd. Yang saya muliakan semuanya nih, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustazat yang hadir, para guru-guru, ibu-ibu sekalian, mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para ustazat dan ibu-ibu sekalian. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini ya, cuacanya cerah ya, terang, enggak gulem, semuanya terang-terang, kayak kerudungannya terang-terang, putih soalnya ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul untuk mengikuti penutupan pengajian sementara ya. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini termasuk kumpul ibadah dan mendapat imbalan dan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah bukakan terus pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, saya ajak ibu-ibu yang terbaik, yaitu membaca suratul Fatihah ya, untuk adik yang bernama Muhammad Arfan bin Umar Sunarta ya, yang kemarin dipotongin kambing atuk ya, kambing akekah. Kita doakan mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang baik ya, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang benar, dan menjadi anak yang segar bugar. Itu yang kita harapkan ya. Sekaligus ya, doa buat Pamanda Haji Abdul Karim bin Haji Jubri ya, semuanya lah para orang tua kita yang sudah wafat. Semoga yang sudah wafat Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah jadikan kubur mereka taman-taman surga. Kita yang menyusul mudah-mudahan Allah jadikan juga kuburan kita taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian, kita sekarang berada di penghujung bulan Rawah ya. Di akhir bulan Sya'ban. Sedikit lagi bulan Rawah kita tinggalkan dan kita memasuki bulan puasa atau bulan Ramadan ya. Bulan Rawah bulan mulia, bulan Sya'ban bulan agung ya. Karena pada bulan tersebut Allah angkat ya, perbuatan-perbuatan dari setiap orang Islam dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat para malaikat. Jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk di bulan Sya'ban ini, di bulan Rawah ini diangkat, dilaporkan amal manusia. Maka dari itu Nabi sering mengisi bulan Rawah dengan puasa sunat ya. Karena memang beliau punya hobinya puasa. Kalau kita hobinya gegares ya, ada yang hobi makan sate, ada kambing ya. Ada yang hobinya makan gado-gado. Pokoknya ceritanya makan aja. Itu hobinya kita ya. Kalau Nabi Muhammad SAW hobinya puasa.
itu beliau banyak isi bulan Syaban dengan puasa. Sampai-sampai ya timbul pertanyaan dari sahabat Nabi, ya, seperti dari Usamah bin Zaid. Dia menanya kepada Nabi, kenapa engkau banyak puasa? Nabi jawab, dzaka syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Itulah bulan dilaporkan amal manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Saya ingin ketika diangkat, dilaporkan amal saya ingin dalam keadaan berpuasa. Maka itulah hobinya Nabi. Beliau itu memang orangnya sederhana, ya. Jadi banyak hari-harinya dipakai untuk puasa, lebih-lebih di bulan Rawah. Kalau kita ini di bulan Rawah banyak arwahan, gitu. Ya, penutupan pengajian arwahan, ya, acara haul arwahan, gitu. Banyak ya di bulan Rawah ini orang arwahan, maka disebut Rawah. Bulan Rawah, bulan arwahan, bulan orang mengirim pahala. Alhamdulillah. Ya kita itu ketika di bulan Rawah ya penutupan banyak sekali. Biasanya kan penutupan diisi dengan arwahan, ya. Buat orang tua kita gitu. Jadi ketika kita lagi arwahan, ya mudah-mudahan tuh dilaporkan amal kita oleh malaikat di hadapan Allah. Yang penting kan ketika lagi dilaporin tuh perbuatan kita, yang penting lagi berbuat baik. Orang arwahan baik, yang dibaca Al-Quran, yang dibaca surah Yasin, yang dibaca zikir-zikir, yang dibaca selawat, doa-doa begitu. Jadi kebaikan-kebaikan yang dikerjakan itu lumayan. Nah, ini yang dibuat oleh ulama-ulama para orang tua zaman dulu. Maka itu disebutlah bulan Syaban, bulan Rawah. Ya. Artinya kalau Nabi emang dia suka puasa, banyak isinya dengan puasa. Kalau kita bulan Rawah bukan puasa lah, ya arwahan itu. Ya, lumayan kan daripada kaget. Ya, lumayan. Yang penting kan mengisi bulan Rawah dengan kebaikan. Itu yang pokok. Ya, maka tuh di bulan Rawah banyak orang yaitu haul, banyak orang arwahan, apalagi penutupan pengajian. Ya, itu diisi dengan zikir, baca surah Yasin. Nah, itu sudah merupakan kebaikan. Ya, maka dari itu kita mengharap mudah-mudahan amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bulan Rawah udah tinggal dikit ya, mungkin tinggal semingguan kali. Dikit lagi masuk bulan yaitu Ramadan, bulan puasa. Nah, sampai bulan puasa kita nggak boleh kesel ya. Kali juga ada yang kesel, aduh mulu dia. Bulan puasa nih lemes nih. Aduh, bulan puasa lapar nih. Aduh, bulan puasa aus nih. Pokoknya adu mulu. Ya. Ini jelek ini. Ini buruk ini. Ini nggak bagus. Ya. Sikap yang benci, nggak seneng gitu dengan bulan puasa. Yang bagus itu marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban sahros siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Itu yang bagus. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Selamat datang wahai bulan puasa. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Selamat datang wahai bulan sholat tarawih. Ya, sholat malam, sholat tarawih. Jadi itu yang bagus. Maka ulama-ulama dulu buatin tuh biar kita nggak kesel dengan bulan Ramadan, biar kita seneng, girang begitu. Maka tuh nanti kalau puasa jangan pada merengut. Iya. Jangan ya, kebanyakan senyum ya jelek juga lah. Iya, tapi jangan merengut lah bulan puasa gitu. Senang dengan bulan puasa. Kadang-kadang orang senangnya tuh bulan puasa waktu maghrib doang. Waktu maghrib dia senang dengan bulan puasa itu ya. Tapi selain itu agak merengut lagi, agak bagus lagi itu begitu. Kita senang ya ketika bulan puasa. Maka tuh perlu kita bisikan diri kita. Ya, perlu kita bisikin diri kita, ini bulan puasa, bulan mulia. Ini bulan puasa, bulan bagus. Ini bulan puasa, bulan nguntungin kita. Jangan ibu anggap nih bulan puasa rugi.
rugi nggak makan, rugi nggak minum, tenggorokan kering, mencekik, perut kosong, melilit, wah nggak enak begitu ya. Jangan, yang ada di pikiran dan di benak kita bahwa puasa nguntungin saya. Dengan puasa, insya Allah badannya makin sehat. Itu yang kita harapkan. Yang dulu badannya keberatan, biar berkurang sedikit. Iya. Tapi syaratnya jangan makan kolak melulu. Kalau makan kolak melulu, bukan kolak. Ntar habis terawih kolak lagi, nyaur kolak lagi. Badannya begitu. Yang jemput jadi. Iya. Ini ada keburukan memang ya. Ini bulan puasa bulan kolak katanya. Ini makan kolak mulu. Kolak itu kan gula. Gula itu membuat tubuh jadi bikin megar. Ya, bikin gemuk. Itu gula itu begitu. Apalagi yang sakit gula begitu. Jadi walaupun nggak sakit gula, itu banyak makan gula jelek. Nggak makan gula lemes. Sedang aja. Sedang ya nyahi kayak yang manis begitu. Apalagi menggerib-menggerib. Iya, perut kosong, agak dingin begitu. Kita nyahi yang panas, wah sorga udah. Sorga udah. Asik banget udah itu. Iya. Maka jangan banyak-banyak makan kolak ya. Iya, jarang-jarang ya boleh orang pengen. Maksud saya supaya tetap kita menjaga puasa kita agar bermanfaat. Supaya puasa bermanfaat, yaitu ya makanannya itu dirobahlah. Memang kadang-kadang jeleknya kita ini bulan puasa, bulan pengalihan waktu makan. Iya, siang-siang emang nggak makan, maghrib semuanya dimakan, semuanya digegares. Kebetulan dia punya duit, duitnya banyak, apa yang dibeli, penuh tuh semeja begitu ya, penuh semeja. Itu bawaannya begitu memang bawaannya. Jangan diturutin. Ya. Maka tuh supaya ini puasa bagus, nanti sedang-sedang aja. Makan biasa aja begitu, nggak dibuat-buat. Wah, besok nih puasa nih, malam-malam nyaur 3 piring. Bikin lemes ya. Iya. Yang penting terisi. Itu kan sunat ya. Ya, dibilang tasaharu, makan sahurlah kamu. Fa inna fis suhuri barokah. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Nggak mesti banyak, nggak mesti. Lagi memang kita pakai akal, kita makan banyak sebelum subuh. Ntar ya pagi aja. Kempes aja lagi. Kempes, hilang aja udah. Percuma makan banyak, sama makan dikit sama. Mendingan makan dikit kalau begitu, supaya hasilnya bagus, badannya jadi makin cakep, biar yang tua-tua jadi gadis lagi. Capek kan? Puasa bagus, maka disebutlah di dalam hadis sumu tasihu, puasalah kamu menjadi sehat. Itu janji Nabi Muhammad SAW. Memang secara logika, secara akal demikian. Gara-gara makanan kemarin 11 bulan kita makan gak kenal waktu. Kapan aja kita kegaris makan dulu. Apa akibatnya? Maka nanti timbang tuh sebelum puasa. Sebelum puasa timbang badannya. Anggap apa nih badannya 60 meter begitu. Kami 60 kilo. Ya, 60 kilo misalnya kan. Kemudian nanti habis lebaran timbang lagi. Kalau ada 65, kebanyakan makan kolak. Kudunya berkurang. Ya, biar bagus tuh. Jadi puasanya membawa hasil. Ibu, ini perut, ini kan kata dokter orang-orang Arab zaman dulu itu disebut al-ma'idatu baitudda. Perut itu rumah penyakit, rumah sumber ya sarang benar. Jadi sarang penyakit itu di perut. Ya apa aja masuk, kadang-kadang berlebihan timbul penyakit. Ya memang tuh penyakit ulah kita, penyakit emang gara-gara kita. Allah berfirman, kulu wasrabu wala tusrifu. Silakan makan, silakan minum,
Jangan melampaui batas. Tapi kita melampaui batas. Iya, tadi saya makan 2 piring. Kok 2 piring pagi-pagi? Karena ada kambingnya. Ada yang bawain kambing kok atur bulat-bulat. Saya potong di Bukit kemarin. Makanya ibu jangan pulang dulu ya. Ya cicipin lah apa adanya, itu ada orang akekah itu yang tadi saya sebutin. Jadi berlebihan, kelupaan kita makan duri, kelupaan udah. Iya, kelupaan itu. Jadi jelek memang ini, kita ini terus terang aja banyak salah ya. Di mana letak kesalahan kita? Gara-gara makannya berlebihan. Ada ayat Quran yang ngomelin kita, sering kita baca, wakulu wasrobu walatu seribu. Silakan makan, silakan minum, dan jangan berlebihan. Tapi nyatanya kita berlebihan. Padahal mulutnya atuh, makannya main-main. Lagi mulutnya 2, 3, 4 habis dah. Ya, jadi begitu manusia. Nah, dengan adanya puasa kita kira alhamdulillah. Kadang-kadang semata-mata istilahnya kita pantang susah. Mata-mata pantang susah begitu. Tapi dengan adanya puasa kesempatan untuk kita mengatur makan kita. Kita girang dengan puasa. Kita senang makan sedikit. Siang nggak makan, dari subuh hampir maghrib nggak makan. Kita girang, kudunya girang begitu. Ntar waktu puasa waktu puasa nanti jadi enteng. Waktu puasa jadi enteng. Jadi itu kalau kita girang dengan puasa yang kita jalanin enteng. Tapi kalau kita kesel sama puasa yang kita jalanin jadi berat. Ya, maka tadi saya bilang selamat datang wahai bulan Ramadan. Tujuannya itu ya supaya kita senang dengan puasa yang nanti hasilnya jadi enteng. Apalagi kan pakai niat. Apalagi pakai niat puasa. Emang itu kewajiban. Itu ibu niat penting banget ya. Dengan kita niat puasa, seluruh anggota tubuh kita ini, khususnya perut kita, khususnya mulut kita, dia nggak macam-macam, nggak celam-celam, lihat makanan biasa aja. Kali juga celam-celam. Itu kata Zain bin MZ, celam-celam. Jadi kita itu ketika lagi puasa, karena semalam niat emang mau puasa, jadi enteng malam. Karena perut nggak macam-macam. Buktinya nih, ya hari ini misalnya nih, kita nggak niat puasa, udah sarapan, entah di jam 11, jam 10. Kadang-kadang nih perut bunyi lagi, pengen diisi begitu. Diisi dah, ntar lohor makan aja lagi. Ntar jam 5, ya pengen diisi lagi. Ya ampun, harus melulu dah. Ya. Karena emang nggak niat. Kalau orang nggak niat puasa, itu bawaannya pengen makan terus. Tapi kalau niat, langsung tuh. Tahu enak aja bawaannya tuh. Ya, enggak merasa lapar. Enggak merasa lapar, ya mungkin ada dikit kali tapi enggak merasa begitu, enggak berat. Kalau enggak puasa, laparnya berat begitu. Belum makan nih lohor begitu terlambat makan, udah bunyi mulu nih perut kembung lagi dah. Ya. Tadi cuma tadi ininya sarapannya anggap ya sedikit lohor, waduh lapar banget begitu. Tapi kalau orang puasa, walaupun nyaur sedikit, lohor gak lapar banget, biasa aja. Itu gara-gara niat itu. Maka di dalam hadis, malam yubayyiti siyam qoblal fajri fala siyamalah. Siapa-siapa yang gak niat sebelum subuh, maka puasa gak ada. Artinya puasa itu jadi sah, mesti pakai niat. Dan niat itu membantu tubuh kita. Ya, membantu tubuh kita. Itu laki-laki yang suka ngerokok, disuruh berhenti yoga aja. Tapi lagi puasa digerokok gak? Kagak tuh kuat tuh dia. Karena ada niat puasa. Ada niat puasa. Jadi niat itu membawa kekuatan. Ya, yang berat jadi enteng. Nah itu. Jadi ini puasa bukan main. Allah beri taufik, Allah berikan pertolongan bagi orang-orang yang berpuasa sehingga menjalani puasanya dengan enteng. Ya, jadi puasa nikmat. Jangan digambarkan puasa itu serem. Ya, puasa serem, puasa wah berat.
puasa, wah lapar, wah tenggorokan kering mencekik, wah perut kosong melilit, bohong itu. Bohong insya Allah. Kalau kita betul-betul niat dengan puasa, dengan senang hati, insya Allah puasa bisa kita jalani. Bahkan nambah lagi juga bisa nanti, nambah lagi 6 Syawal gitu. Karena emang dia senang dengan puasa. Maka tuh ibu-ibu, datangnya bulan Ramadan kita sambut marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahros siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami. Itu yang bagus, senang. Nah ibu, untuk supaya bagus puasanya kita harus tahu ilmunya ya. Ada ilmu puasa yang perlu kita tahu. Kenapa kita mesti tahu? Supaya waktu jalaninya sesuai dan nanti nggak sia-sia puasa kita. Kan ada tuh kekhawatiran Nabi khawatir. Apa dia bilang? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'athas. Berapa banyak orang yang puasa cuman dapat lapar dan haus doang, pahalanya nggak ada. Itu yang Nabi khawatirkan. Loh kenapa bisa begitu? Ya tadi saya bilang karena dia tidak memahami puasa itu yang bagus. Nah puasa yang bagus itu yang dikerjakan, yaitu zahirnya dikerjakan, batinnya dikerjakan ya. Atau dengan bahasa manusia, yaitu manusia itu kan terdiri dari tubuh dan roh ya kan. Kalau tubuh doang nggak ada rohnya, maka disebut dia jasad yang mati. Mungkin bahasa jeleknya bangkai. Orang nggak ada nyawanya, bangkai udah. Atau kebalikannya, orang cuma nyawa doang, badannya nggak ada, itu sih memedi itu. Yang bagus dua-duanya, ada jasad, ada roh, begitu menyatu, jadilah dia manusia. Puasa begitu juga, ada rohnya, ada jasadnya. Apa jasa daripada puasa? Yang tadi saya bilang, niat di waktu malam. Itu yang paling pokok, itu rukun puasa ya. Kemudian rukun puasa yang kedua, enggak makan, enggak minum. Mesti begitu. Masih puasa makan minum, itu sih puasa itu. Puasa makan nasi. Jadi puasa itu enggak makan, enggak minum, itu rukun kedua. Yang ketiga, maaf, enggak berhubungan badan, batal tuh siang hari. Nah yang keempat, enggak sengaja muntah. Sengaja muntah, batal puasanya. Sengaja muntah, batal puasanya. Kalau enggak sengaja, enggak batal. Anggaplah dia bulan puasa pergi ke Tanah Abang, mau ngapain? Beli baju ya. Pulang-pulang masuk angin, muntah akhirnya. Ya enggak batal, enggak dikorek-korek, kecuali dikorek-korek itu sengaja. Ini muntahnya di luar kemampuan kita, maka itu nggak batal ya. Tapi kalau sengaja itu yang batal. Ya ntar dilihat apakah diterusin puasanya kalau kuat. Kalau nggak kuat ya makan obat ya. Maka tuh kalau bulan puasa cobalah jaga dirinya, jangan keluyuran. Kalau nggak penting, masih nggak penting keluyuran bulan puasa ya. Jadi kalau memang penting nggak boleh buat, mesti keluar ya. Jadi itu ibu ya tentang zahir puasa, jasad puasa, yaitu niat. Kemudian yang kedua, nggak makan, nggak berhubungan badan. Kemudian jangan sengaja muntah. Ini 4 biji ini kalau ada ya jadilah puasa secara zahir. Cuman nyawanya dilihat lagi, apa nyawa daripada puasa? Nyawa daripada puasa itu disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu di ujungnya la'allakum, itu tujuan daripada puasa ya, la'allakum tattaqun, bahasa gampangnya agar kamu menjadi orang bertakwa. Bertakwa itu maju dan mundur, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Maka dari itu waktu puasa jalanin perintah. Lagi puasa sholat 5 waktu tetap masih puasa doang, sembahyang kagak. Ada orang begitu, puasa dikuat, sembahyang kagak.
Aneh, ajaib begitu. Nah, ini ibu-ibu puasanya nol. Puasanya cuman kulitnya doang. Puasanya cuman bentuk tubuhnya doang. Nyawanya nggak ada. Ibarat manusia, maaf, bangkai. Jadi bangkai. Nah, dianggap nanti puasanya nggak ada pahalanya. Soalnya puasanya itu cuman nggak makan, nggak minum, tapi tetap aja berbuat dosa. Mana diantaranya nggak sembahyang, nggak sembahyang madu. Kan sayang-sayang tuh puasa jadinya. Ya. Jadi puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau dalam tafsir jalan lain, la'allakum tattaqunal ma'asi, agar kamu menjauhi maksiat. Enggak sholat, maksiat. Kemudian juga lagi puasa, jaga mulutnya, jaga mata, jaga kuping, jaga tangan, jaga lidah. Khususnya ini mulut. Mulut kan ada lidah. Lidah kau bertulang, jadi gampang digerakkan. Jangan ya ngomong yang buruk-buruk, jangan ngomong yang buruk-buruk ya. Ngomonglah yang baik-baik, atau mendingan diem aja. Maka dari itu supaya puasanya cakep, ya di samping dijalanin syariatnya, di samping dijalanin kulit daripada puasa, juga dijalanin isi daripada puasa. Isi puasa la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Termasuk bertakwa meninggalkan maksiat, jangan berbuat dosa. Maka jangan berbuat dosa dengan mata, jangan berbuat dosa dengan mulut, jangan berbuat dosa dengan tangan dan kaki. Justru kita pakai di bulan puasa untuk yang baik-baik. Nanti puasa kita jadi bagus. Itu namanya puasa utuh. Puasanya utuh itu, nggak sebelah-sebelah. Ya, kalau cuman tadi puasa doang mulutnya nggak dijaga, nah itu namanya nggak utuh itu puasa. Ya, cuman kulitnya doang. Maka Nabi khawatirkan, sehingga ada hadis itu yang berbunyi seperti malam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syaraba. Siapa-siapa yang enggak meninggalkan perkataan bohong, enggak meninggalkan perbuatan bohong, Allah enggak peduli dia enggak makan, enggak minum, Allah enggak peduli dia puasa, dicuekin sama Allah. Ya, karena dia enggak meninggalkan mulut bohong, atau dia enggak meninggalkan perbuatan bohong. Apa tuh contoh perbuatan bohong? Misalnya kita mau warung, timbangannya kita ganjal, biar cepat kaya. Dia sih nggak ngomong bohong enggak, tapi perbuatannya bohong, rusak gitu. Itu namanya wailul lil mutaffifin, itu celaka orang yang curang. Mana curangnya? Kalau dia beli mau komplit, dijual aja, dikurangin. Nggak bisa begitu. Mau bulan puasa kayak mau bukan kayak nggak boleh begitu. Ya. Jadi mestilah ya, orang yang berpuasa meninggalkan yang haram-haram. Ya. Sebetulnya sih sekarang juga nggak boleh berbuat yang haram, cuman bulan puasa lebih lagi. Tujuannya supaya puasa kita utuh, puasa kita terpelihara. Itu yang paling pokok ya. Nah, entar tinggal tambahin dah bumbunya. Ya, yang penting nasinya tuh. Bumbu doang nggak ada nasi bakal apaan, nggak kenyang-kenyang, masih celang-celang, masih lapar ya. Nah, ada bumbu-bumbunya tuh dah, pakai Quran, bumbunya sedekah itu ya, banyakin sedekah misalnya. Itu tambahan-tambahan. Tapi yang paling pokok-pokok tadi itu ya, bentuk puasa luar ada, bentuk puasa dalam ada. Kulitnya ada, isinya ada, badannya ada, rohnya ada. Jangan sebelah-sebelah, akhirnya nanti kita sendiri yang rugi. Dan puasa ini ibu, ibadah yang gak ada bandingannya ya, puasa ibadah yang gak ada bandingannya. Kalau sholat paling berapa menit ya, gak lama begitu ya. Sedekah, duit yang ada begitu, selesai. Tapi kalau puasa lama, bejem-bejem. Bukan saja sejam 2 jam, bukan saja sehari 2 hari, juga bukan seminggu 2 minggu, tapi penuh 1 bulan. Jadi berat memang ini puasa. Kalau kita nggak ada niat, susah kayaknya puasa. Tapi dengan niat, insya Allah puasa yang berat akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala di taufik dan hidayah
kepada kita sekalian, sehingga bisa menjalani puasa dengan sebaik-baiknya. Ibu sering-sering bisikin begitu. Soalnya kan yang beri nasihat yang paling cakep diri kita sendiri. Kita bisikin diri kita, saya mesti puasa yang baik, puasa yang bagus gitu. Ingetin dirinya supaya nanti benar-benar dia bisa menjalani ibadah puasa dengan cakep ya. Itu yang diharapkan di dalam agama, itu yang diharapkan oleh kita semua. Maka kita mohon semoga Allah berikan kekuatan kepada kita zahir dan batin untuk bisa menjalani puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ini tambahin lagi apa udah? Tambahin lagi, saya ngomong lagi nih. Biarin, minum dulu. Baik Bu, sampai nanti ada yang ngatur, kita ngomong lagi. Ibu, ini puasa hebatnya nanti di hari kiamat datang. Ngomong dia, ya Allah, dulu saya ini menyuruh orang ini berpuasa. Dia menahan haus, dia menahan lapar. Bila saya kekuasaan untuk memberikan pertolongan kepada yang berpuasa, maka puasa ini nanti akan menjelma, ya, berbentuk ngomong kepada Allah dan membantu yang disebut syafaat pertolongan kepada orang yang berpuasa. Hadisnya berbunyi, yaqulus siyam, berkata puasa, ay Rabbi, ya Tuhanku, mana'tuhu ta'am wa syahwah, saya cegah orang yang berpuasa dari makan, ya. Saya cegah orang yang berpuasa dari melampiaskan nafsu. Fasyafi'ni fihi, bila saya kekuasaan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang berpuasa, maka nanti puasa diizinin oleh Allah untuk yaitu memberikan pertolongan kepada orang yang berpuasa. Jadi hebat sekali itu puasa, memberikan pertolongan. Kemudian bahwa puasa itu pahalanya tidak diketahui oleh manusia, saking gedenya. Ada hadis qudsi yang berbunyi, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, kata Allah, aku yang langsung membalas. Malaikat nggak tahu berapa jumlah pahala puasa. Yang lain-lain itu diketahui. Ya, maka dikatakan tuh kullu amal ibni Adam yudha'a. Setiap perbuatan manusia pahalanya dilipat gandakan. Ila sab'imi'ah sampai 700. Ya, dari 10 sampai 700. Kemudian kecuali illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku, aku langsung yang membalasnya. Jadi hebat sekali ini puasa. Beda ya dengan yang lain. Nanti langsung Allah yang membalasnya, karena memang puasa itu rahasia. Coba aja pikirin, misalnya saya ini boleh jadi karena kesibukan, misalnya lapar, kebetulan di pasar banyak orang yang jualan, saya makan di situ, makan. Kemudian habis makan terpulang-pulang, ya korek-korek dah, aduh, lemes nih, lemes kekenyangan loh. Padahal dia nggak puasa. Jadi itu puasa itu bisa kita tipu orang, bisa kita tipu. Ya. Kita korek-korek lemes, korek-korek ya lunglai begitu, nggak ada kekuatan. Padahal sih habis makan soto semangkok. Ya. Jadi begitu, puasa itu rahasia, maka pahalanya juga rahasia begitu. Ada orang ya, dia habis mandi lagi puasa sih nggak ngapa-ngapa ya, nggak ngapa, yang penting kan nggak masuk air ke dalam gitu ya. Mandi di bulan puasa, dia nyisir, misalnya orang laki nih pakai jas, pakai dasi, jalan plok kata orang, wah gagah banget, nggak puasa itu. Padahal dia puasa. Padahal dia puasa. Jadi puasa ini kayak sesuatu yang bisa dibohongin, orang bisa dibohongin. Kalau Allah sih nggak bisa dibohongin. Ya. Maka dari itulah katanya puasa itu pahalanya rahasia, nggak ada yang tahu gitu. Karena emang manusia pun nggak tahu tuh, istri kita, suami kita, anak kita, apakah puasanya beneran apa bohongan. Bisa aja di rumah semalam nyaur, di rumah puasa, begitu mana tahu begitu, pulang-pulang dia lemes dah.
Padahal habis makan soto sama sate kambing. Gimana deh? Itu puasa ya. Nah, ibu nih udah dibilangin suruh berhenti tuh. Ya udahlah, saya nyerah. Ya, udah. Ya. Baik ibu-ibu ya, ini ibu penutupan pengajian. Ya, penutupan pengajian. Ya sudah tentu saya sebagai yang ngajak di sini bulanan, ya mungkin ada kekurangan. Ya namanya orang nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Kita ini punya kekurangan. Maka yang paling bagus yang punya kekurangan ya minta maaf lah. Ya saya minta maaf kepada ibu-ibu kalau ada kekurangan dan bila mana ibu-ibu punya kesalahan udah dari dulu dimaafin. Ya baiklah ibu-ibu, ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.